selain mereka membaca buku, jadi mereka itu betul-betul dalam 30 menit istirahat itu mereka tidak gunakan untuk istirahat dalam hal jajan, mereka membaca buku. Siap, menarik sekali Bang. Kemudian untuk koleksi bukunya Bang, bagaimana sih Abang bisa koleksi sampai 1000 buku lebih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia hingga akhir Sultan Hasanuddin Podcast. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Sersan 2 Aditya Fajransyah. Baik, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan sosok inspiratif pada bidang pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah terpencil. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Sersan 1 Kadir. Selamat datang Bang di Sultan Hasanuddin Podcast. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Aditya, alhamdulillah. Kabarnya hari ini alhamdulillah kabar baik. Izin sebelum lebih jauh Bang, mungkin diperkenalkan diri dulu kepada para sahabat setia hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Hasanuddin dimanapun berada di seluruh Nusantara. Hari ini alhamdulillah suatu kebanggaan bagi saya diundang di Kodam 14 Hasanuddin untuk menghadiri acara podcast. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sersan 1 Kadir. Pada saat ini saya sedang berdinas di Kodim 1422 Maros, tepatnya di Koramil 142204 Mandai, di mana tugas hari-hari saya selain menjadi babinsa, saya membawa buku perpustakaan keliling ke desa-desa, khususnya di sekolah-sekolah yang ada di tempat wilayah binaan saya. Luar biasa sekali Bang. Izin Bang, mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi latar belakang dan yang memotivasi Abang untuk melaksanakan program perpustakaan keliling ini? Terima kasih banyak Pak Aditya. Jadi latar belakang sehingga munculnya perpustakaan keliling ini itu diawali dari awal Bapak Dandi Maros menjabat, Bapak Letnan Kolonel Armet Nicholas Sirilius, di mana beliau pada saat menjabat, beliau memiliki sebuah program yang diberi nama Army Go to School. Artinya tentara masuk ke sekolah-sekolah. Gunanya untuk apa? Kami diperintahkan untuk koordinasi dengan sekolah-sekolah, guru-guru yang ada di wilayah kita masing-masing, khususnya mengisi jam pelajaran kosong yang ada di sekolah-sekolah, memberikan pelajaran kepada putra-putri kita yang ada di sekolah binaan masing-masing tentang wawasan kebangsaan, PBB, dan pelajaran-pelajaran lainnya lah yang bisa menunjang kemajuan daripada cita-cita anak-anak kita ke depannya. Jadi di depan Koramil Pak Aditya ada sebuah saung tua yang hampir roboh termakan usia, sehingga waktu itu Pak Dan Ramil Mandai berinisiatif untuk membuat sebuah perpustakaan. Jadi saung tersebut dibangun oleh beliau menjadi bangunan semi permanen, kemudian dibentuk sebuah perpustakaan di depan Koramil. Setelah buku-buku yang beliau ajukan dari berbagai macam instansi kita simpan di situ. Jadi berjalan waktu Pak Aditya, ternyata buku-buku perpustakaan yang ada di Koramil Mandai itu hanya bisa dinikmati oleh anak-anak kita yang ada di sekitaran Koramil Mandai, termasuk masyarakat yang ada di sekitar Koramil saja. Sehingga Pak Dan Ramil dalam hal ini berpikir berinovasi untuk membuat sebuah perpustakaan keliling, di mana pada saat itu beliau membuat perpustakaan keliling dari motor dinas beliau. Jadi waktu itu kami diperintahkan untuk mencari bahan apa bagusnya yang bisa digunakan atau dipakai untuk bahan sebagai pembuat gerobak keliling ini, sehingga kami mengumpulkan bahannya. Setelah jadi bahannya, kebetulan di Koramil ada salah satu senior saya bernama Serma Kalifianis Tamaripi, ahli dalam pertukangan. Beliau yang membuat gerobak perpustakaan ini. Jadi gerobak perpustakaan ini terbuat dari fiber dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi gerobak ini tidak merubah daripada bentuk
motor dinas tersebut. Jadi hanya setelah jadi hanya ditaruh saja di atas motor, tidak merubah dari motor dinas tersebut. Itulah yang kemudian kami membawa buku perpustakaan tersebut masuk ke desa-desa supaya buku yang ada di perpustakaan ini bisa juga dibaca oleh anak-anak kita, oleh masyarakat yang ada di desa-desa terpencil. Itulah yang menjadi pekerjaan saya sehari-hari selain daripada Babinsa membawa buku perpustakaan tersebut. Terkadang juga saya bergantian dengan senior-senior Babinsa, rekan-rekan Babinsa yang ada di Koramil untuk masuk ke wilayah masing-masing membawa buku perpustakaan tersebut, Pak Aditya. Siap, Bang. Pasti tidak mudah menjalankan program ini, Bang. Mungkin ada sedikit tantangan yang dihadapi pada saat melaksanakan program ini. Mungkin bisa diceritakan, Bang, kepada para sahabat. Betul, Pak Aditya. Jadi dari awal program ini dibentuk karena ini adalah terus terang ini adalah inisiator dari Bapak Dan Ramil Mandayo, Mayor Infanteri Dr. Khaidir Makasawi SAG MPD, di mana beliau pada awal mulanya ini kami terus terang memiliki kesulitan. Kesulitannya itu yang awal adalah pengadaan buku. Jadi pengadaan buku ini yang sangat-sangat sulit di mana kita mengadakannya, tapi berkat kerja keras beliau, tentunya dukungan dari Bapak dan di Maros juga, beliau menghadap dan mengajukan ke berbagai macam instansi yang sekiranya bisa memberikan dukungan buku, dan alhamdulillah sekarang buku yang ada di Koramil 1404 Manda itu ada lebih 1.000 buku. Itulah yang saya jajakan, saya bawa ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kodim 1422 Maros. Luar biasa sekali, lebih dari 1.000 buku, Bang, ya? Lebih 1.000 buku. Siap. Lalu dari pengalaman Abang selama ini, apakah ada dampak signifikan yang dialami oleh para anak-anak ataupun masyarakat ketika melihat Abang membawa perpustakaan keliling? Dampak yang signifikan ya, yang paling mencolok yang saya lihat ketika saya memasuki desa-desa dengan sekolah-sekolah, Pak Aditya. Saya sangat terharu, terus terang saya sangat bangga dan menjadi motivasi bagi diri saya sendiri. Kenapa? Ketika saya datang ke sekolah-sekolah membawa buku-buku tersebut, tentunya koordinasi terlebih dahulu kepada sekolah yang saya tuju. Anak-anak kita sangat antusias menyambut kedatangan saya. Bahkan mereka belum jam istirahat saja, begitu melihat gerobak saya sudah parkir di pekarangan sekolah, mereka sudah berlarian keluar. Tetapi saya mengatakan, nak, jangan keluar dulu, nanti jam istirahat baru keluar karena sesuai prosedur. Yang kedua, ini sangat sangat-sangat yang diharapkan oleh para tokoh-tokoh pendidik, guru-guru kita yang ada di sekolah-sekolah ini sangat membantu khususnya untuk menguatkan literasi di Kabupaten Maros. Kemudian masyarakat juga sangat berterima kasih karena terus terang beberapa orang tua yang hadir mendampingi anak-anaknya di sekolah-sekolah itu sangat berterima kasih kepada kita, khususnya sudah membawakan buku-buku sehingga anak-anak mereka bisa lebih aktif lagi membaca di sekolah, khususnya pada jam istirahat. Siap, menarik sekali, Bang. Kemudian untuk koleksi bukunya, Bang, bagaimana sih Abang bisa koleksi sampai 1.000 buku lebih? Jadi Pak Ditya, sumber buku ini datangnya dari berbagai macam instansi. Yang pertama itu ada dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Republik Indonesia. Itu sebanyak 1.000 buku. Alhamdulillah dengan berbagai macam variasi. Ada juga dari Perpustakaan Bintal Kodang 14 Hasanuddin. Jadi ada juga dari Kodang 14 Hasanuddin dukungan bukunya. Kemudian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros, dari Bank BCB, ada juga dari UIN Alauddin Makassar. Kemudian ada juga dari buku Dan Ramil, dari Dan Ramil Mandai. Alhamdulillah beliau merupakan S3 pendidikan dan beliau juga sudah menulis buku, termasuk bukunya juga beliau saya bawa, dan buku-buku dari teman-teman beliau karena kebetulan beliau memiliki banyak rekan-rekan penulis, dan itu juga yang saya bawa. Jadi ada lebih 1.000 buku sekarang yang ada di Koramil menjadi inventaris kita untuk dibawa ke sekolah-sekolah selanjutnya, Pak Aditya. Apakah ada kegiatan lain yang dilakukan dalam perpustakaan keliling ini?
Ini yang menjadi daya tertarik sendiri Pak Aditya. Jadi suatu kebanggaan, dan ternyata memang perpustakaan keliling yang sedang kita laksanakan ini itu menjadi motivasi tersendiri kepada anak-anak kita. Ternyata seperti yang kita tahu sendiri ya, bahwa di sekolah-sekolah itu tidak sedikit putra-putri kita yang ingin menjadi seorang abdi negara. Siap. Ingin menjadi seorang abdi negara. Kaitannya dengan ini, saya datang membawa perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah. Selain mereka membaca buku, jadi mereka itu betul-betul dalam 30 menit istirahat itu, mereka tidak gunakan untuk istirahat dalam hal jajan, mereka membaca buku. Ada juga yang datang ke saya, ya, tidak sedikit yang datang ke saya menanyakan, Pak atau Om, saya ingin juga menjadi tentara. Bagaimana sih caranya menjadi tentara? Jadi saya sementara melayani anak-anak kita, memberikan buku, saya juga melayani dari pertanyaan anak-anak kita. Jadi memang butuh kesabaran ya, butuh kesabaran, dan kita harus memang menjawab dari berbagai macam pertanyaan anak-anak kita yang megangi saya untuk mendukung dan memberikan motivasi semangat untuk mencapai cita-cita mereka. Demikian Pak Ditya. Mungkin ada pertanyaan dari siswa yang membekas di benak Abang. Salah satu siswa yang paling membekas, yaitu mereka tentunya menanyakan bagaimana caranya masuk jadi tentara. Apa yang harus saya lakukan Om? Apa yang saya harus lakukan Pak Babinsa? Dan bukan hanya itu saja, banyak dari anak-anak kita dari SD, dari SMP, SMA yang ingin juga menjadi kuat, ada juga yang ingin menjadi angkatan laut. Sehingga saya jelaskan secara signifikan, saya mengatakan kepada mereka, intinya anak dari awal adalah rajin belajar. Rajin belajar, tekad yang kuat, dan jangan pernah menyerah dalam mencapai tujuan cita-citamu masing-masing, karena memang dalam mencapai sebuah cita-cita atau masa depan yang lebih cerah itu tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Harus tekad yang kuat. Insya Allah Tuhan akan memberikan segala macam kemudahan dan jalan ketika kita memang betul-betul berjuang dengan kuat untuk mencapai dari apa yang dicita-citakan. Siap. Lalu apa harapan Abang ke depan dengan adanya program perpustakaan keliling ini? Pak Ditya, saya berharap semoga ke depannya program perpustakaan keliling ini bukan cuma ada di Kodang 14 Hasanuddin, khususnya di Kodim 1422 Maros. Saya secara pribadi sangat berharap semoga ini bisa menjadi salah satu kegiatan daripada Angkatan Darat untuk kedepannya membantu pemerintah untuk menguatkan literasi di seluruh Indonesia. Karena terus terang ternyata memang saya sudah merasakan sendiri perpustakaan keliling ini memang sangat-sangat efektif. Sangat efektif karena di mana anak-anak kita yang ada di sekolah itu minat baca mereka masuk di perpustakaan yang sudah disiapkan oleh sekolah itu sangat kurang. Sehingga dengan kehadiran saya di sekolah-sekolah membawa buku perpustakaan ini, terus terang banyak penyampaian dari guru-guru kita, kepala sekolah, dan sangat berterima kasih karena dengan kehadiran perpustakaan keliling ini anak-anak kita di sekolah yang sebelumnya biasa masuk ke kantin pada saat jam belajar, sekarang tidak. Mereka full 30 menit itu membaca buku yang saya bawa Pak Ditya. Baik Bang, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda, terutama tentang pentingnya membaca dan pendidikan. Saya ingin berpesan kepada putra-putri, anak-anak saya dari Sabang sampai Merauke, di seluruh Indonesia, dimanapun berada, bahwa jangan pernah berhenti dan bosan-bosan untuk belajar demi untuk kesuksesan dan mendapatkan masa depan yang jauh lebih cerah. Karena semua dimulai dengan ilmu. Ketika kita memiliki ilmu yang jauh luar biasa, maka yakin dan percaya cita-cita yang kita cita-citakan dari kecil, insya Allah itu akan mudah kita dapatkan untuk mendapai masa depan yang jauh lebih baik. Dan saya sampaikan kepada anak-anak saya, jangan pernah
bosan untuk membaca dan terus membaca demi untuk mengasah otak kita supaya menjadi generasi yang lebih pintar, cemerlang demi untuk menuju bangsa yang bermartabat, bangsa yang menuju Indonesia emas ke depannya. Luar biasa sekali Bang. Menurut Abang sendiri, bagaimana sih pendidikan itu sangat penting bagi masa depan bangsa? Menyangkut mengenai masalah pendidikan Pak Aditya, saya mau mengatakan bahwa tanpa pendidikan, yakin dan percaya masa depan kita, masa depan bangsa akan suram. Tidak akan ada seorang profesor, tidak akan ada seorang doktor, insinyur, termasuk instansi-instansi lainnya tanpa pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan ini dalam kehidupan sehari-hari demi untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Apalagi ke depannya ini Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, menginginkan ke depannya 5 tahun ke depannya dan seterusnya Indonesia ini menjadi Indonesia emas. Ini adalah salah satu tujuan beliau, dan saya katakan bahwa ini adalah salah satu momen di mana kita anak-anak bangsa memang harus menyiapkan diri dari sekarang untuk menunjang, untuk bisa ke depannya bersaing dengan segala bidang supaya negara kita ke depannya bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih makmur, sejahtera seperti yang diinginkan oleh pemimpin kita. Sebagai penutup Bang, mungkin ada pesan kepada para sahabat Sultan Hasanuddin Podcast, terutama bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam bidang pendidikan. Betul Pak Aditya, terima kasih banyak. Pada kesempatan ini, sahabat Podcast Hasanuddin, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bobi Renal Makmum SP. Terima kasih banyak Bapak atas arahan dan dukungan serta motivasi yang diberikan kepada saya. Insya Allah perintah Bapak ke depannya akan tetap saya laksanakan, yaitu menguatkan literasi di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, khususnya di Kabupaten Maros. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Danrem 141 Todopuli. Terima kasih banyak kepada Bapak Dandim, beliau yang memiliki program ini Go to School sehingga kami telah terlaksana. Dan yang terspesial kami sampaikan juga kepada Bapak Dan Ramil, kepada Bapak Dan Ramil Mandai, beliau selaku inisiator daripada kegiatan ini sehingga tercipta perpustakaan Babinsa yang alhamdulillah kegiatan ini menjadi sebuah inspirasi yang dapat mencerdaskan anak-anak kita dimanapun berada, khususnya di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, terkhususnya lagi di wilayah Kodim 1422 Maros. Pemirsa dimanapun berada, kesempatan ini saya juga mengharapkan kontribusi, dukungan moral serta dukungan buku mungkin bisa disumbangkan kepada kami. Insya Allah kami akan lebih amanah untuk bertanggung jawab dan membawa buku-buku tersebut masuk ke sekolah-sekolah, khususnya dimanapun itu berada, sekolah-sekolah yang ada di Kodam 14 Hasanuddin, di wilayah Kodim Maros. Semua tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak kita, membantu tokoh-tokoh pendidik yang ada di sekolah-sekolah, agar kedepannya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang memiliki pola pikir yang jauh lebih pintar, cemerlang, sehingga bisa bersaing di segala bidang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bang Kadir atas kisah dan inspirasinya. Semoga program perpustakaan keliling bisa terus berkembang ke depannya dan membawa manfaat lebih luas. Baik, itu dia bincang-bincang kita bersama Sertu Kadir. Semoga dapat menginspirasi para sahabat Sultan Hasanuddin dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.